Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah yang di dalamnya menyebut soal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Tak pelak PP ini memicu kontra karena secara tidak langsung melegalkan seks bebas pada remaja. Apa sebenarnya maksud PP tersebut? Inilah Top Review. Kabar mengejutkan datang dari Istana. Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang di dalamnya diatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 1 berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini diperjelas dalam pasal 103 ayat 4 yang berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa aturan ini berpotensi disalahartikan. Misalnya, muncul anggapan PP ini memperbolehkan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. Kalangan pendidik menentang PP tersebut. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan aturan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penyediaan alat kontrasepsi? Secara ini sih saya menolak ya. Tapi kalau untuk edukasi seksnya atau free seksnya itu bisa sih diterima. Tapi sementara ini kami agak kaget aja karena di sekolah itu belum ada sosialisasi tentang pembelian alat-alat kontrasepsi ini belum ada. Jadi agak kaget gitu. Jadi belum ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah? Ya, sampai saat ini kami belum ada. Belum ada sosialisasi juga sebelumnya? Belum ada, sama sekali belum ada dan baru tahu ini loh Mbak. Bahwa ada ya gitu, belum ada. Tapi dari pihak orang tua siswa sendiri, apakah sudah ada yang mendatangi dari pihak sekolah terkait aturan ini? Belum ada, karena kami belum mensosialisasikannya mungkin. Kalau Ibu sendiri tanggapannya sebaiknya seperti apa pemerintah mengimplementasikan aturan ini di ranah sekolah? Kalau tanggapan saya sih untuk ke sekolah kayaknya, kalau saya pribadi ya kayaknya belum gitu ya, belum bisa lah ini. Karena kalau dengan pembelian alat kontrasepsi ini berarti sepertinya seakan-akan ya boleh gitu loh melakukan sebebas karena ada alat gitu. Kalau saya sebagai pendidik gitu lah. Kalau ada alat-alat ini bisa dibeli berarti seakan-akan menganjurkan boleh kok seks bebas itu boleh karena nggak bakal hamil karena ada alat-alat ini. Sebaiknya seperti apa? Kalau sebaiknya kata saya sih nggak dulu lah, dipelajari lagi dulu walaupun mungkin ada segi positif atau negatifnya. Tapi kalau yang saya pribadi memandang sampai saat ini agak sedikit negatif ya, terutama mungkin untuk di daerah perkotaan mungkin bisa disosialisasikan kemudian ditanggapi. Tapi kalau untuk di luar daerah atau di perdesaan kayaknya impossible. Bukan hanya pendidik, kalangan siswa juga kontra dengan penyediaan kontrasepsi. Kita kan udah tahu nih beritanya lewat media sosial. Itu kalau kita sendiri sangat kontra mengenai hal tersebut karena kenapa nggak pemerintah ya udah sex education-nya aja. Jangan kayak menyediakan alat yang dimana jadinya kayak mempermudah anak-anak remaja dong untuk melakukan hal tersebut yang dimana kalau nggak disediain pun udah ada yang melakukan, gimana udah disediain kayak gitu. Kalau menurut saya juga pertama ini kaget banget ya karena tidak ada sosialisasi satupun dari pihak sekolah atau pihak pemerintah kepada para pelajar, kepada para siswa. Karena teman-teman saya pun baru tahu mengenai informasi ini melalui saya yang up to date dengan media sosial gitu. Jadi sebaiknya sama jawabannya seperti Nara tadi, kontra. Di Indonesia itu kan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kita negara beragama. Karena bagaimana kalau misalkan aturan itu berlaku itu disalahgunakan oleh kalangan yang tidak terlalu mengerti dengan edukasi tersebut dan juga itu bertolak belakang dengan Pancasila yang tadi. Gitu. Juru bicara Kementerian Kesehatan M. Sahril menjelaskan, kontrasepsi yang dimaksud dalam pasal 103 tersebut
tidak diperuntukkan bagi semua siswa atau remaja, tetapi khusus bagi remaja yang sudah menikah. Khusus untuk yang menjadi bagian agar tidak salah persepsi, jadi penyediaan alat kontrasepsi ini tidak ditujukan untuk semua remaja, Mbak ya. Melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau pranikah, yang dia siap masuk berkeluarga, dengan tujuan untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau masalah kesehatan lain, termasuk pengaturan kehamilannya. Jadi begitu ya, tidak menyediakan alat kontrasepsi yang bebas untuk seluruh remaja yang mungkin ini perlu difokuskan kepada seluruh masyarakat ya. Memang, dalam PP tersebut tidak ada penjelasan tentang peruntukan kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah atau detailnya akan dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Benarkah penyediaan kontrasepsi bagi remaja terbatas pada remaja yang sudah menikah? Jika melihat data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), hubungan seks di luar nikah pada usia remaja mengalami peningkatan. Kasus pada perempuan usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 59%, sedangkan pada laki-laki sebanyak 74%. Dari data itu, bisa jadi pasal 103 itu juga ditujukan bagi remaja secara umum, bukan hanya yang sudah menikah. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani meminta agar semua pihak membaca peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu secara utuh, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meski begitu, Komnas Perempuan mengakui saat ini banyak remaja yang terpapar aktivitas seksual pranikah dan tidak sedikit mengalami kekerasan seksual. Kita perlu untuk membaca aturan ini secara menyeluruh dulu, baru kita bisa memahami mengapa bisa sampai ada bagian juga penyediaan alat kontrasepsi. Ini adalah bagian terakhir yang bersifat lebih penanganan yang lebih utuh ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini remaja Indonesia terpapar dengan sangat luas pada aktivitas seksual. Untuk Komnas Perempuan, kami dengan was-was melihat bahwa angka kekerasan terhadap remaja, terutama remaja putri ya, yang menjadi fokus dari Komnas Perempuan, maupun pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dalam usia remaja. Dalam hal ini kalau di Komnas Perempuan penggolongannya usia 14 sampai sebelum 18 tahun. Itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, di data Komnas Perempuan pada tahun 2023 saja terdapat 239 kasus di mana korban adalah usia remaja, dan kalau dengan menggunakan data di lembaga layanan ada 1066, artinya total ada lebih 1.300 korban yang adalah berusia remaja. Sementara itu untuk pelaku ada berjumlah lebih 400 orang. Kalau kita menggunakan data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bisa dilihat di dalam website Simponi, tertanggal hari ini misalnya untuk tahun 2024 saja, bahkan sudah ada 5.620 korban yang berusia remaja. Nah, ini tentunya membutuhkan penanganan yang sifatnya memang betul utuh menyeluruh, ya, termasuk juga mulai dari upaya pencegahannya, melakukan edukasi yang bersifat promotif dan preventif, tetapi juga penanganan yang bersifat kuratif, termasuk di dalamnya penyediaan alat kontrasepsi itu. Pengamat pendidikan Indra Karismiaji menilai banyaknya siswa-siswi yang terpapar aktivitas seks pranikah menunjukkan gagalnya sistem pendidikan. Nah, kalau memang itu problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya banyak kehamilan di usia remaja misalnya, banyak terjadi kekerasan seksual atau bahkan banyak terjadi hubungan pranikah, ya kan? Ini kan berarti kegagalan sistem pendidikan nasional kita. Peran pendidikan bagi pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan di rumah sangat diperlukan. Untuk mengurangi kecenderungan remaja melakukan aktivitas seks pranikah, penyediaan kontrasepsi bukan hanya tidak akan efektif, tapi juga kontraproduktif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.